Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 4. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa mampu membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara dengan benar. Kemudian, yang kedua, siswa mampu menjelaskan pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang ketika memanfaatkan tumbuhan dengan terperinci. Anak-anak hebat, pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah belajar materi bagian-bagian tumbuhan yang terdiri dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Untuk mengetahui fungsi lain dari masing-masing bagian tumbuhan, kalian bisa bertanya kepada orang tua atau saudara kalian. Kalian bisa melakukan wawancara kepada mereka. Nah, kira-kira apakah kalian tahu apa itu wawancara? Wawancara adalah tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan satu orang berperan sebagai penanya dan yang lain sebagai narasumber. Ada dua orang yang terlibat dalam kegiatan wawancara. Yang pertama adalah pewawancara atau penanya, yaitu orang yang mengajukan pertanyaan pada saat wawancara. Kemudian ada narasumber. Narasumber adalah orang yang ditanyai atau orang yang memberikan informasi pada saat wawancara. Berikut merupakan hal yang dilakukan sebelum melakukan wawancara. Yang pertama, menentukan narasumber yang sesuai dengan tema wawancara. Yang kedua, menghubungi narasumber untuk memastikan kesediaan menjadi narasumber. Yang ketiga, mempersiapkan daftar pertanyaan sesuai dengan pokok masalah yang diangkat. Yang keempat, mempersiapkan keperluan pendukung wawancara seperti alat tulis atau alat perekam. Dan yang terakhir, membuat janji untuk melakukan wawancara dengan narasumber. Sekarang tugas untuk kalian adalah buatlah 5 pertanyaan wawancara kepada orang tua atau saudaramu tentang fungsi lain dari bagian tumbuhan dan cara merawat tumbuhan tersebut. Sekarang kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Sikap baik apa lagi yang bisa kita lakukan untuk tumbuhan di sekitar kita? Selain menggunakan dengan tidak berlebihan, tanaman juga perlu kita rawat. Tanaman yang kita rawat menjadi subur. Ketika tanaman subur, kita akan mendapatkan manfaat yang lebih baik dari tanaman. Memanfaatkan tanaman merupakan hak bagi warga masyarakat. Kita berhak untuk mengambil buah di kebun kita dan juga menikmati keindahan alam. Untuk memperoleh hak tersebut, kita harus menunaikan kewajiban terhadap tanaman terlebih dahulu. Kewajiban tersebut adalah menyiram, memberi pupuk, dan menyiangi tanaman merupakan beberapa kewajiban terhadap tanaman.
Mari kita simak ilustrasi berikut ini. Lani dan adiknya. Lani mempunyai tanaman yang ditanamnya di rumah. Setiap pagi dan sore hari, Lani selalu menyiram tanamannya. Selain menyiram, Lani juga memberikan pupuk seminggu sekali. Tanaman Lani tumbuh dengan subur. Adik Lani juga mempunyai tanaman yang ditanam di rumah. Seringkali ia lupa untuk menyiram tanamannya. Ia juga jarang memberikan pupuk. Lani sudah sering mengingatkan adiknya, namun adik Lani selalu lupa. Ia lebih senang menonton televisi dan bermain. Tanaman miliknya layu dan hampir mati. Dampak positif melaksanakan kewajiban terhadap tanaman seperti yang dilakukan oleh Lani tadi adalah yang pertama, mendapatkan lingkungan yang sejuk. Kemudian yang kedua, mendapatkan udara bersih dan sehat. Yang ketiga, menciptakan pemandangan dan suasana yang indah. Kondisi demikian tidak akan didapat apabila kita tidak bijak terhadap tanaman yang ada di lingkungan sekitar. Sikap tidak bijak tersebut dapat menimbulkan dampak negatif seperti berikut ini. Yang pertama, polusi udara akibat udara kotor tidak terserap dengan baik oleh tanaman. Yang kedua, lingkungan rentan terhadap bencana banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Dan yang ketiga, cuaca akan menjadi panas karena tidak ada pohon untuk berteduh. Begitu juga, pasokan oksigen yang akan kita hirup juga akan berkurang jika kita tidak dikelilingi oleh tanaman. Sekarang tugas untuk kalian yang kedua adalah perhatikan gambar berikut ini. Ada gambar A, Lani sedang menyiram tanaman. Kemudian gambar B, ada seorang anak yang membakar pohon. Yang ketiga, ada dua orang anak sedang menanam tanaman. Setelah kalian perhatikan gambar tersebut, kalian isi tabel yang ada di halaman 25-26. Kerjakan di buku tulis ya anak-anak. Selamat mengerjakan. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.